Semua orang tahu bahwa pencurian atau pengutilan adalah sesuatu yang dibenci. Ia tidak hanya menyakiti mereka yang bendanya atau barangnya diambil, tetapi juga bisa mencuri martabat dan masa depanmu. Sophie Burton. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan atau saya simpulkan ketika menyaksikan seorang ibu yang baru saja mengalami peristiwa yang dalam tanda kutip memalukan karena ditangkap oleh penjaga toko tidak membayar saat dia mengambil beberapa batang coklat. Dia kembali lagi. Untuk apa? Dalam pikiran saya adalah untuk mengembalikan martabatnya. Karena dalam cerita yang disebutkan bahwa dia merasa sudah membayar, jadi dengan demikian urusan selesai, tapi kok video beredar? Dia merasa bahwa video tidak perlu beredar, dia perlu menjaga martabatnya. Dia datang kembali dengan pengacara dan pengacara yang pandai ini ternyata berhasil memanfaatkan suatu keadaan. Seperti biasa tidak banyak orang yang berani ketika Anda berhadapan dengan orang yang membawa dalil-dalil hukum. Oleh karena itu pengacara berhasil menciptakan suatu kondisi dan kemudian orang yang menangkap ibu tadi akhirnya mengatakan minta maaf dan telah terjadi kesalahpahaman. Apakah urusan selesai dan apakah ibu tadi kemudian mendapatkan martabatnya kembali? Saya kira Anda bisa menilai sendiri apa yang terjadi. Peristiwa ini sendiri mengingatkan saya pada upaya pengacara yang luar biasa belakangan ini yang berhasil membalikkan keadaan. Anda barangkali masih ingat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika seorang politisi senior yang ditangkap oleh KPK karena satu kasus korupsi yang luar biasa besar. Tapi karena tidak ditemukan, maka kemudian publik bertanya-tanya ada di mana. Dan belakangan muncullah pengacara yang tampil mati-matian. Dia kemudian menjelaskan bahwa kliennya tiba-tiba saja katanya sedang sakit dan baru saja mengalami kecelakaan. Publik bertanya lagi kecelakaan di mana? Menabrak tiang listrik di salah satu jalan. Sampai kemudian media meliput dan mencari tiang listrik yang dikatakan ada kecelakaan itu. Yang menarik lagi adalah setelah itu pengacara mengatakan dia dirawat di rumah sakit dan ada benjolan sebesar bakpao di kepalanya. Saya membayangkan bakpao itu besar sekali ada di kepala seseorang. Karena publik begitu frustasi dan tertarik untuk membahas hal ini, muncullah joke tentang Mukidi. Diceritakan bahwa suatu ketika Mukidi mengendarai mobil dan kemudian menabrak tiang listrik. Tiang listriknya yang minta maaf pada Mukidi. Mukidi menabrak tiang listriknya benjol. Kurang lebih seperti itulah. Dan joke seperti ini menandakan masyarakat membaca suatu kejadian sambil tertawa dan menunjukkan ketakberdayaan. Tetapi sesungguhnya masyarakat protes terhadap sesuatu yang tengah terjadi. Kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan apakah hal ini adalah suatu yang wajar mengingat si ibu ini adalah berasal dari kalangan kelas menengah, datang dengan membawa mobil yang bagus, mampu membeli mobil tapi mengapa tidak mau membayar beberapa batang coklat. Pencurian atau pengutilan yang dilakukan kelas menengah tentu saja bukan hal baru dalam sejarah kehidupan kita. Misalnya saja saya bisa bercerita kepada Anda suatu peristiwa yang sangat ramai yang pernah terjadi dan dilakukan oleh Raja Farouk dari Mesir. Raja Farouk ini kurang lebih berkuasa antara tahun 1920 sampai sekitar 1960-an. Nah, suatu ketika Raja Farouk itu melakukan kunjungan perjalanan internasional sampai kemudian dia bertemu dengan Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris. Winston Churchill kemudian memberikan jamuan makan malam. Di tengah-tengah acara jamuan malam itu tentu saja Raja Farouk tertarik dengan benda-benda yang digunakan oleh Perdana Menteri. Apa yang terjadi kemudian? Dia kemudian mengutil jam saku yang ada di saku Perdana Menteri Winston Churchill. Tentu saja Perdana Menteri tidak menyadarinya. Ini sangat menarik perhatian karena pada masa itu tidak ada CCTV, tapi ada cukup banyak pengawal di sana. Toh pengawal tidak bisa mengetahui kapan terjadi peristiwa itu. Sehingga menjelang akhir jamuan tiba-tiba Perdana Menteri menyadari jam sakunya telah hilang. Maka Perdana Menteri minta agar semua orang tidak keluar dan mereka bersedia untuk agak diperiksa lah begitu. Dan menjelang akhir dari pemeriksaan itu tiba-tiba Raja Farouk kemudian menyerahkan jam saku Winston Churchill. Terjadi pemberitaan di mana-mana betapa Raja Farouk telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia kehilangan martabat. Tapi bicara tentang kehilangan martabat, tidak semua orang terkenal sekalipun sadar bahwa mereka punya martabat. Seakan-akan yang punya martabat itu memang adalah tokoh-tokoh terkenal.
Tapi dalam kehidupan semua orang pada dasarnya memiliki martabat. Dan martabat itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Di Indonesia misalnya kita menyaksikan bulan Mei yang lalu beredar rekaman CCTV, diceritakan bahwa ada seorang pria yang naik mobil Fortuner pura-pura membeli nasi ayam. Ya, tidak terlalu banyak, sekitar 2 box kurang lebih. Terjadi di sebuah kedai nasi ayam yaitu bernama Chicken di Top. Silakan Anda cari sendiri kejadiannya. Ketika dia sedang memesan itu, tiba-tiba dia melihat ada kesempatan. Ada sebuah ponsel milik pelayan toko. Dan kemudian ia merambat masuk ke dalam dan mengambil handphone tersebut. Kemudian lari membawa mobilnya. Jadi ini dialami oleh mereka yang cukup punya pendapatan, sebetulnya mobilnya juga cukup bagus. Dan ternyata pria ini sebelumnya juga diketahui pernah mencuri di sebuah toko kelontong di tempat lain. Jadi ini adalah sebuah perilaku yang terjadi berulang-ulang. Sebetulnya hal ini juga dialami oleh banyak sekali tokoh-tokoh di dunia internasional. Di Amerika Serikat peristiwa yang sama juga pernah terjadi atau dialami oleh seorang tokoh yang jadi berita besar karena dia baru saja membeli pulau. Pulaunya juga tidak murah, harganya sekitar 120 miliar rupiah atau sekitar 8 juta dolar kurang lebih. Jadi kalau Anda pergi ke Miami, Anda jalan di sekitar Florida, nanti akan ketemu sebuah interstate dan kemudian ada jalan yang bagus itu menuju pulau-pulau kecil yang disambung menjadi sebuah jalan yang panjang sekali sampai ke daerah paling selatan. Itulah yang disebut sebagai Key West. Nah, di dekat dataran pulau-pulau Key West itu ada satu pulau yang dibeli oleh Andrew Francis Lippi. Nah, Andrew Francis Lippi ini menarik perhatian publik karena dia cukup kaya. Tetapi di tengah kekayaannya itu ternyata pada tahun 2019 dia sempat ditangkap polisi karena melakukan suatu perbuatan tidak terpuji. Dia membeli beberapa mesin untuk membuat kopi, sebut saja mereknya Keurig dan Hamilton. Nilainya juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan pulau yang dibeli, yaitu hanya sekitar 200 US dollar. Tetapi setelah dia beli kemudian dia minta retur, dia minta kembalian uang. Di Amerika Serikat memang berlaku ketentuan barang yang sudah beli, kalau Anda tidak puas maka bisa dikembalikan. Kmart adalah salah satu toko di Amerika yang membolehkan orang mengembalikan kapan saja as long as Anda masih punya resitnya. Nah, Andrew Francis ini kemudian datang ke toko, dia minta retur. Yang menarik adalah benda yang dibeli belum lama, tetapi yang dikembalikan adalah benda lawas yang sudah buruk sekali. Dan bukan cuma itu, di dalam boxnya ternyata tidak dikembalikan dua-duanya, tapi satunya itu adalah diberikan dalam bentuk bola basket yang sudah kempes. Tentu saja menjadi heboh. Dan kita ketahui kalau terjadi hal seperti ini, tentu bukan saja Kmart yang dirugikan, tetapi pegawainya harus ikut menanggung. Banyak sekali orang-orang yang berpendapatan tinggi ini tidak menyadari bahwa mereka telah merugikan orang-orang yang tidak berpendapatan besar. Karyawan harus menanggung. Ini adalah persoalan. Namun ini tidak hanya terjadi pada Andrew Francis Lippi yang kaya raya itu. Ini juga dialami oleh anak mantan para pejabat. Salah satu pejabat yang terkenal itu adalah wali kota dan gubernur di daerah New York. Giuliani ini adalah wali kota yang sangat terkenal dan menjadi legend. Dan bahkan sekarang dia menjadi politisi senior di Partai Republik. Nah, putrinya Caroline Giuliani ini suatu ketika juga diketahui dan ditangkap polisi karena mencuri make up. Berapa sih harga make up? Hanya beberapa ratus US dollar yang harusnya dia bisa bayar sendiri. Dan itu diketahui oleh polisi karena ketika dia ditangkap ternyata di dompetnya ada beberapa ratus US dollar yang lebih besar daripada make up yang harus dia bayar. Tetapi ia memilih untuk mencuri. Oleh karena itulah maka dia dikenakan hukuman. Tapi apakah ini hanya dialami oleh pencuri biasa orang-orang terkenal? Ternyata juga dilakukan oleh polisi. Salah satunya di kota New York misalnya adalah ada Sersan Eva Pena. Dia adalah seorang polisi yang pada tahun 2018 juga heboh. Bahkan masyarakat kemudian bertanya berapa sih gajinya. Ternyata gajinya di atas 100 ribu US dollar per tahun. Tapi dengan gaji seperti itu ternyata ia masih mau mencuri pakaian yang harganya sekitar 300-400 US dollar. Ini dilakukan di sebuah toko Macy's. Anda tahu barangkali kalau Anda sering pergi ke New York, ada toko besar Macy's di sana. Nah, Sersan Eva Pena ini mencuri pakaian yang harganya tidak seberapa ini.
Dan ketika ditangkap, kemudian masyarakat bertanya, siapa orang ini? Karena di pengadilan ia masih tampil dengan senyum dan masih menggunakan tas LV yang menjadi kebanggaan kaum perempuan. Dia masih menggunakan mobil yang bagus dan kemudian dia membawa tas mewah, tidak tampak wajah menyesal. Padahal di kepolisian di New York ini dia dikenal sebagai Integrity Control Officer. Jadi pekerjaannya adalah menjaga integritas para polisi di kota New York. Jadi ternyata ini juga bisa menimpa masyarakat yang ya seperti itulah. Nah, kemudian juga di kalangan artis tidak sedikit juga artis yang senang mengutil. Saya tidak perlu menyebut beberapa artis di sini. Saya kira Anda yang tahu sekitar 10 tahun yang lalu adalah kakak beradik dan salah satu adiknya ini dikenal sebagai orang yang senang untuk mengutil, kurang lebih begitulah ya. Nah, saya ambil saja contoh supaya Anda tidak ribut dan tidak mempersoalkan masalah martabat dari artis-artis kita. Tapi kita bicara artis internasional yang sudah menjadi berita besar di mana-mana. Winona Ryder. Winona Ryder pada tahun 2001 juga ditangkap polisi dan dihukum untuk menjalankan community service sebanyak 480 jam. Setelah itu dia menghilang karena dia baru saja melakukan sebuah kegiatan yang benar-benar merusak martabatnya. Yaitu dia mencuri sejumlah pakaian, kaos kaki, dan perhiasan rambut yang nilainya ya buat kita lumayan besar. Totalnya katakanlah sekitar 6.000-7.000 US dollar. Namun bagi seorang artis yang tampil begitu luar biasa, yang pendapatannya sangat besar, 7.000 dolar is nothing. Namun Winona Ryder melakukan itu. Dia terpaksa harus menghilang dari jagat dunia keartisannya sepanjang tahun 2001 sampai 2013 dan baru kembali setelah itu. Tetapi masyarakat tidak lupa terhadap peristiwa yang dialami oleh atau dilakukan oleh Winona Ryder. Nah, dari situ kemudian apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah kalangan kelas menengah ini tentu saja tidak lepas dari kasus-kasus shoplifting. Shoplifting adalah sesuatu yang terjadi karena salah satu dari dua hal. Pertama adalah karena krisis atau ekonomi yang sedang berubah yang mengakibatkan masyarakat yang tadinya bergaya hidup dengan pendapatan sebut saja di atas 100.000 US dollar. Kalau Anda punya pendapatan di atas 100.000 apalagi di atas 1 juta dolar, Anda tentu mempunyai gaya hidup yang levelnya di atas. Nah, suatu ketika ekonomi sulit, pendapatan sulit didapat. Banyak sekali selebritis yang ketika di hari tuanya tidak lagi mempunyai pendapatan seperti di masa-masa sebelumnya. Sebagian di antara mereka dengan cepat melakukan penyesuaian sehingga mereka bergaya hidup yang lebih sederhana. Tinggal di daerah-daerah yang tidak begitu elit dan hidup dalam satu keadaan yang biasa dengan masyarakat yang normal umum lainnya. Tetapi banyak juga di antara mereka yang tidak bisa menerima. Mereka tetap bergaya hidup seperti kalangan menengah ke atas seakan-akan uangnya tidak berhenti mengalir ke sakunya. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka yang mengalami apa yang disebut sebagai economic distress ini adalah mereka ingin mempertahankan standar hidup sebagai selebriti, sebagai sosialita. Mereka tetap ingin bergaya di sana walaupun pendapatannya telah mengalami perubahan yang sangat besar. Memang teori ekonomi mengatakan seperti itu yang terjadi. Dalam jangka pendek mustahil manusia itu melakukan adjustment dengan cepat. Dalam jangka panjang itu sangat memungkinkan. Tetapi manusia yang menjaga martabatnya pasti akan dengan cepat menyesuaikan dirinya. Bahkan bergerak merubah gaya hidupnya jauh sebelum gelombang besar menghantam dirinya. Nah, kita menyaksikan bahwa selama masa krisis ternyata banyak sekali negara yang mengalami shoplifting yang luar biasa. Pengutilan di mana-mana. Di Eropa kita saksikan London dianggap adalah ibu kota para shoplifters. Tidak mengherankan mengapa akhirnya harga barang-barang di London itu memang mahal sekali. Selain memang biaya hidup di kota London mahal, tapi memang shoplifters itu luar biasa. Nilai pencurian di kota London ini luar biasa sekali. Beberapa studi menyebutkan bisa mencapai sekitar 20% dari total penjualan. Di kota New York tentu saja sebagai kota yang melting pot berbagai bangsa datang ke sana. Ada turis yang punya uang, ada juga turis yang tidak punya uang, ada juga orang yang pura-pura menjadi turis. Di New York belakangan ini mendapat berita yang sangat menyedihkan karena cukup banyak juga toko yang sekarang terpaksa menutup.
Walgreens diantaranya telah menutup 5 gerai. Tetapi juga beberapa toko lainnya di kota-kota besar di Amerika Serikat, mulai dari Los Angeles, San Francisco, Chicago, kemudian sampai ke beberapa kota di agak selatan, itu memang banyak sekali serangan-serangan dari organized shoplifter. Siapa saja mereka? Mereka adalah orang yang datang dari suatu kelompok yang terorganisir yang bahkan jumlahnya bisa sampai 80 orang. Apalagi belakangan ini di Amerika terjadi hyperinflation. Inflasi tiba-tiba begitu tinggi, orang menjadi malas bekerja setelah pandemi, negara memberikan kemewahan yang luar biasa, setiap minggu orang diberikan uang yang cukup besar, tetapi di lain pihak juga banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Mereka tinggal di jalan-jalan dan terpaksa juga kelaparan. Nah, yang organize ini sampai 80 orang, biasanya mereka tertarik dengan barang-barang mewah. Termasuk diantaranya adalah tas-tas mewah kegemaran kaum perempuan yang memang belakangan ini harganya sangat tinggi. Yang diserang siapa selain toko-toko barang-barang mewah juga adalah department store yang menjual banyak sekali kebutuhan sehari-hari, pakaian dan tentu saja fashion seperti Neiman Marcus. Neiman Marcus ini adalah sebuah toko yang aktif memberikan diskon pada hari-hari besar. Dan pada hari-hari besar yang datang tentu saja bukan hanya pembelanja tetapi juga adalah para shoplifters. Nah, menurut NRF ini adalah sebuah organisasi retail yang sangat mengamati bagaimana terjadi pencurian. Sepanjang tahun 2019 telah terjadi pencurian di Amerika Serikat sekitar 30 miliar US dollar untuk retail. Nah, kerugiannya di tiap negara bagian memang sangat besar, bervariasi antara sekitar 1 miliar US dollar sampai sekitar 3 miliar US dollar. Dalam teori ekonomi kita mengenal sebagai ekonomi shoplifting, yaitu kerugian yang diakibatkan karena terjadinya pengutilan. Bagi sebagian kita, apalah artinya beberapa batang coklat. Tapi kalau dilakukan terus-menerus dan jumlahnya terus meningkat, lama-lama ini menjadi beban bagi karyawan yang menjaga, sehingga mengakibatkan terjadi pengangguran atau turnover karyawan di minimarket, supermarket akhirnya juga akan terganggu. Dan kita ketahui bahwa di dalam ekonomi shoplifting ini terdapat banyak sekali kerugian yang diakibatkan. Pertama, akibatnya tentu saja adalah harga menjadi mahal. Itulah yang tadi saya tunjukkan mengapa harga barang-barang di kota London lebih mahal dibandingkan dengan kota-kota lain di Eropa. Harga menjadi naik, pilihan barang menjadi turun karena sebagian barang dicuri, akibatnya pemasok tidak ingin memasok barang itu lagi karena mereka tidak bisa mendapatkan pembayaran, dan akibatnya pengangguran akan meningkat. Kota-kota yang banyak sekali shoplifternya mengakibatkan banyak sekali pemilik toko memilih untuk tutup, tidak buka lagi. Dan akibatnya kemudian banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan tentu saja ini akan mengakibatkan efek pada keamanan di kota tersebut. Ini tengah terjadi di banyak negara. Di Asia kita saksikan juga marak di India, di Pakistan, di Thailand, dan bahkan di Jepang. Ada sebuah film yang Anda bisa saksikan, Anda bisa buka, yang judulnya adalah Shoplifter. Dan tentu saja hal ini dilakukan karena mereka sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi. Nah, dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa pengutilan sesungguhnya juga bisa menjadi indikator untuk mengukur apakah di suatu negara itu terjadi consumer distress. Consumer distress ini biasanya diakibatkan karena mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang tertentu. Tapi ini juga merupakan alat ukur yang berikutnya, yaitu consumer integrity. Seberapa besar consumer integrity ini? Kalau saya lihat di Indonesia ini memang tidak begitu besar, tetapi lumayan telah menimbulkan beban bagi para penjaga toko. Dan tentu saja ini tidak kita inginkan. Kalau kita diamkan tentu saja lama-lama juga akan muncul organized crime tadi. Jadi mereka akan mengumpulkan kekuatan dan semakin hari akan semakin menimbulkan rasa tidak aman ketika berbelanja. Karena integritas akan turun dan akibatnya tidak hanya terjadi pengutilan, tetapi tukang copet juga akan banyak hadir di situ dan tentu saja kriminalitas lainnya akan terjadi. Jadi kembali kepada pertanyaan mengapa kalangan kelas menengah masih tertarik untuk melakukan pengutilan. Jawabnya adalah karena mereka mengalami persoalan yang disebut sebagai consumer integrity. Mereka ingin mempertahankan standar hidupnya.
Tentu saja orang-orang seperti ini akan berupaya keras untuk mengembalikan martabatnya. Yang sayangnya martabat ini tidak bisa dibangun dalam sekejap mata. Martabat ini harus dibangun hanya dengan upaya kita yang serius untuk menjaga nama baik. Tentu saja saya ingin kembali mengajak Anda untuk merenungi quotes yang disampaikan oleh Sophie Burton di awal video ini. Pencurian atau pengutilan adalah sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang dibenci. Ia tidak saja menyakiti orang yang bendanya dicuri, tetapi ia bisa mencuri martabat dan masa depanmu. Stay relevant.